Halo, selamat berjumpa kembali pada mata pelajaran fisika pada materi arus listrik searah. Adapun tujuan pembelajaran yang akan kita capai itu adalah menjelaskan arus listrik, potensial listrik DC, sumber tegangan listrik, hambatan listrik, hukum Ohm dan daya listrik, kemudian memformulasikan dan menghitung kuat arus dalam suatu rangkaian listrik sederhana, mengidentifikasi dan menerapkan listrik DC dalam kehidupan sehari-hari, serta menggunakan berbagai alat ukur listrik yang benar dan sesuai dengan besaran yang diukur. Nah, pada pertemuan sebelumnya, kalian sudah belajar mengenai arus listrik, potensial listrik, menghitung kuat arus dalam suatu rangkaian listrik sederhana, dan juga menghitung potensial listrik DC, serta menggunakan dan membaca berbagai alat ukur listrik yang benar dan sesuai dengan besaran yang diukur. Nah, pada pertemuan ini kalian akan belajar mengenai sumber tegangan listrik serta hambatan listrik dan juga hukum Ohm. Baiklah, yang pertama adalah sumber tegangan listrik searah. Contoh dari sumber tegangan arus listrik yang searah yang populer itu adalah baterai dan juga aki. Kalian tentu sudah pernah melihat baterai dan juga aki. Nah, itu adalah contoh dari sumber tegangan arus listrik searah. Baterai atau aki itu dilambangkan dengan gambar seperti ini, ya. Nah, bagian yang diberi tanda positif ini berarti bagian yang memiliki potensial listrik yang lebih tinggi dan dikatakan memiliki polaritas positif atau kutub positif. Sedangkan yang diberi tanda negatif ini memiliki potensial listrik yang lebih rendah dan dikatakan memiliki polaritas negatif atau kutub negatif. Kemudian berikutnya adalah hukum Ohm. Hubungan antara hambatan tegangan kuat arus itu telah diselidiki oleh George Simon Ohm. Hasil penelitiannya menghasilkan hukum yang menyatakan bahwa kuat arus yang melewati suatu peranti atau komponen listrik selalu berbanding lurus dengan beda potensialnya. Dan secara matematis dituliskan dengan I sebanding dengan V. I ini adalah kuat arus, V ini adalah beda potensialnya. Hukum Ohm tidak selalu berlaku untuk setiap peranti atau komponen listrik. Ada komponen listrik yang tunduk pada hukum Ohm, seperti penghantar misalnya. Ada pula yang tidak tunduk pada hukum Ohm, seperti dioda. Nah, berikutnya adalah hambatan listrik. Hambatan listrik suatu penghantar atau suatu komponen listrik didefinisikan sebagai perbandingan beda potensial yang dipasang pada ujung-ujung penghantar dengan kuat arus yang mengalir melalui penghantar itu. Hambatan listrik dituliskan secara matematis dengan R sama dengan V per I. R ini adalah lambang dari hambatan listrik dengan satuan ohm. Kemudian V ini adalah lambang dari beda potensial dalam satuan volt, dan I ini adalah kuat arus listrik dalam satuan ampere. Makin besar hambatan suatu penghantar, maka makin lemah arus listrik yang mengalir melaluinya. Sebaliknya, semakin kecil hambatan suatu penghantar, maka semakin kuatlah arus listrik yang mengalir pada suatu penghantar. Ini terjadi apabila dipasang pada beta potensial yang sama. Nah, komponen listrik yang dirancang khusus untuk memberikan hambatan tertentu yang dibutuhkan disebut dengan resistor. Ini adalah gambar dari resistor pada komponen elektronika. Dan ini adalah lambang dari resistor. Jadi hambatan suatu penghantar itu bergantung pada ukuran geometris dan juga jenis bahannya. Semakin panjang suatu penghantar, maka semakin besarlah hambatannya. Makin besar luas penampangnya, maka makin kecil hambatannya. Secara matematis, besarnya hambatan R suatu penghantar ditentukan dengan persamaan R sama dengan Rho kali L per A, di mana R ini adalah hambatan listrik dalam satuan ohm, kemudian L itu adalah panjang kawat penghantar dalam satuan meter, dan Rho ini adalah hambatan jenis dalam satuan ohm per meter. Kemudian A itu adalah luas penampang kawat penghantar dalam satuan meter
persegi. Nah, demikianlah penjelasan mengenai hukum Ohm, kemudian hambatan listrik, dan sumber arus searah. Nah, berikutnya adalah kegiatan aktivitas. Ada 3 pertanyaan yang harus kalian cari jawabannya. Kalian bisa menemukan jawabannya pada internet ataupun buku yang kalian miliki. Pertanyaan pertama, sebutkanlah beberapa jenis hambatan listrik. Jadi hambatan listrik ini dapat digolongkan menjadi beberapa jenis. Silahkan kalian cari. Kemudian yang kedua, carilah hambatan jenis beberapa jenis bahan. Jadi setiap bahan itu memiliki hambatan jenis yang berbeda-beda. Hambatan jenis ini berupa tetapan. Jadi silahkan kalian cari untuk bahan A, hambatan jenisnya berapa, bahan B, hambatan jenisnya berapa. Kemudian pertanyaan yang ketiga, berdasarkan yang telah kalian pelajari, coba kalian deskripsikan dengan bahasa kalian masing-masing mengapa pada kabel-kabel listrik digunakan logam tembaga sebagai pengantarnya, bukan logam yang lain. Silahkan jelaskan secara ilmiah sesuai dengan yang kita pelajari hari ini. Baiklah, cukup sekian presentasi dari Ibu. Terima kasih.